Di sebuah kota besar, ada seorang pria miskin bernama Andi yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir jalan. Dia bekerja sebagai pemulung sampah untuk mencari nafkah. Setiap hari, dia harus berjuang melawan kelaparan, kepanasan, dan kekerasan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Di tempat lain di kota yang sama, ada seorang pria kaya bernama Budi yang tinggal di sebuah rumah mewah di daerah elit. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan dan harta. Dia selalu menikmati hidupnya dengan mewah dan glamor. Dia tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi dengan orang-orang miskin. Suatu hari, Andi sedang mencari sampah di dekat rumah Budi. Dia melihat sebuah dompet yang terjatuh dari mobil Budi yang sedang lewat. Dia segera mengambil dompet itu dan membukanya. Dia terkejut melihat banyak uang dan kartu di dalamnya. Dia berpikir, ini pasti dompet si kaya itu. Aku bisa menggunakan uang ini untuk membeli makanan dan pakaian. Aku bisa hidup lebih baik dengan uang ini. Namun, setelah berpikir sejenak, Andi merasa bersalah. Dia ingat ibunya yang selalu mengajarkannya untuk jujur dan tidak mengambil barang orang lain. Dia juga berpikir, mungkin si kaya itu membutuhkan uang ini untuk sesuatu yang penting. Aku tidak boleh egois dan rakus. Aku harus mengembalikan dompet ini kepadanya. Andi pun berlari mengejar mobil Budi. Dia berteriak, "Pak, Pak, dompet Anda jatuh, Pak." Namun Budi tidak mendengarnya. Dia terus melaju dengan cepat. Andi tidak menyerah. Dia terus berlari sambil membawa dompet itu. Dia berhasil menyusul mobil Budi di lampu merah. Andi mengetuk kaca jendela mobil Budi dan memberikan dompet itu kepadanya. Andi berkata, "Pak, ini dompet Anda. Saya lihat jatuh dari mobil Anda. Saya kembalikan dompet ini ke Anda." Budi terkejut melihat Andi. Dia mengira Andi adalah seorang pencuri yang ingin merampoknya. Dia marah dan berkata, "Apa-apaan ini? Siapa kamu? Mau apa kamu? Jangan-jangan kamu sudah mengambil uangku. Dasar pemulung kotor. Pergi sana." Andi merasa sedih dan kecewa. Dia tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari Budi. Dia berkata, "Pak, saya tidak mencuri uang Anda. Saya hanya ingin mengembalikan dompet Anda. Saya tidak mengambil apa-apa dari dompet Anda. Saya hanya ingin berbuat baik, Pak. Saya tidak minta imbalan apapun." Budi tidak percaya dengan ucapan Andi. Budi membuka dompetnya dan menghitung uangnya. Dia terkejut melihat uangnya masih utuh. Dia tidak menyangka bahwa Andi benar-benar jujur dan tidak mengambil sepeser pun uang Budi. Dia merasa malu dan bersalah. Dia berkata, "Maaf ya, aku salah paham. Aku kira kamu mau merampokku. Aku tidak tahu kalau kamu itu jujur dan baik hati. Aku sangat berterima kasih atas kejujuranmu. Aku juga minta maaf atas perlakuan burukku tadi ya." Andi tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Saya senang Anda menerima dompet Anda kembali, Pak.
Saya harap Anda bisa lebih peduli dengan orang-orang di sekitar Anda, terutama orang-orang miskin seperti saya. Saya yakin Anda bisa menjadi orang yang lebih baik. Budi terharu mendengar kata-kata Andi. Dia menyadari bahwa dia telah salah dalam hidupnya. Ia telah terlalu sombong dan egois. Ia tidak pernah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ia berkata, "Kamu benar, aku harus berubah. Aku harus lebih peduli dengan orang-orang miskin. Aku harus lebih bersyukur dengan apa yang aku punya. Aku harus lebih berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Kamu telah menginspirasiku. Kamu telah memberiku pelajaran berharga. Terima kasih ya." Budi pun memberikan sebagian uangnya kepada Andi. Ia berkata, "Ini sebagai tanda terima kasihku. Ini juga sebagai bantuan untuk hidupmu. Semoga kamu bisa menggunakan uang ini dengan baik. Semoga kamu bisa hidup lebih baik. Semoga kamu bisa terus jujur dan baik hati." Andi sangat senang dan berterima kasih. Dia berkata, "Terima kasih ya Pak, Anda sangat baik. Saya akan menggunakan uang ini dengan baik. Saya akan membeli makanan dan pakaian. Saya juga akan menabung untuk masa depan. Saya juga akan terus jujur dan baik hati. Saya berharap Anda juga terus baik dan sukses." Budi dan Andi pun berjabat tangan dan berpisah dengan senyuman. Mereka merasa berbahagia dan damai. Mereka telah saling memberi dan menerima. Mereka telah saling menginspirasi dan menghormati. Mereka telah menunjukkan bahwa si miskin dan si kaya bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Terima kasih telah mendengarkan kisah tentang si miskin dan si kaya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita ini.